Hmm, Ternyata banyak yang salah kaprah tentang peran seorang leader. Tahu nggak, mindset seperti itu bisa bikin seorang gagal jadi leader yang hebat. Bisa menjadi bom waktu yang menghancurkan karir leadership Anda. Hai para leaders, pernah nggak sih Anda sering merasa terbebani dengan semua tanggung jawab Anda? Merasa kalau sebagai leaders itu artinya Anda harus mampu jadi orang yang paling pintar di tempat kerja. Kayak superhero yang harus tahu segalanya, mampu menjawab semuanya, dan mampu menyelesaikan, beresin, menangani semua masalah. Atau mungkin Anda merasa udah kerja keras banget, tapi kok tim kayaknya jalan di tempat ya. Hasilnya kok gitu-gitu aja, bahkan cenderung menurun. Hmm, Ternyata banyak yang salah kaprah tentang peran seorang leader. Tahu nggak, mindset seperti itu bisa bikin seorang gagal jadi leader yang hebat. Mindset itu justru bisa menjadi bom waktu yang menghancurkan karir leadership Anda. Stop mindset seperti itu. Itu tandanya ada yang salah dengan cara memimpin dengan pola pikir seperti itu. Nah, apa yang salah gitu? Ternyata banyak orang gagal jadi leader karena nggak ngerti mengenai perannya. Bahwa jadi leader itu bukan soal posisi, jabatan, pendidikan, keahlian, atau sekedar kasih perintah. Leadership bukanlah tentang menjadi seorang superhero. Ini adalah tentang membuat orang lain menjadi superhero. Bukan kita superhero, tapi kita mengembangkan orang lain supaya orang lain itu menjadi superhero. Menjadi seorang leader itu adalah kesadaran mengenai peran. Nah, atas hal itu ada 3 peran yang penting banget yang Anda harus benar-benar paham dan kuasai 3 peran ini. Mau tahu rahasia 3 peran ini? Yuk kita bongkar 3 peran krusial yang wajib dikuasai untuk jadi pemimpin yang nggak cuma hebat, tapi juga berdampak luar biasa. Di video ini kita kupas tuntas supaya Anda lebih paham dan lebih sukses dan melesat. Kita akan bahas lengkap dari mulai pemahamannya, contoh-contoh nyatanya, dampaknya, dan bagaimana mengembangkan peran ini untuk peningkatan Anda. Kita mulai dari peran pertama ya. Peran pertama mengembangkan potensi tim Anda. Dengan peran ini, tim Anda menjadi lebih pintar, lebih berkembang, lebih cerdas. Maksudnya apa nih dari peran ini nih? Peran pertama seorang leader adalah mengembangkan potensi kecerdasan tim Anda. Artinya, tugas Anda bukan jadi orang paling pintar, tapi membuat orang lain di tim Anda jadi semakin lebih pintar. Peran ini tentang mentransformasi tim Anda menjadi kumpulan individu cerdas dan mandiri. Ini bukan tentang menjadikan diri Anda pusat pengetahuan, tapi tentang mendistribusikan pengetahuan dan keterampilan kepada tim Anda. Banyak pemimpin keliru. Mereka mengira memberikan jawaban adalah cara yang terbaik. Padahal itu hanya membuat leader menjadi semakin pintar, bukan menjadikan timnya semakin pintar. Leader sejati adalah seorang enabler, bukan problem solver. Tugas Anda adalah menciptakan lingkungan di mana tim Anda bisa belajar, berkembang, dan menemukan solusinya sendiri. Apa tujuan dari peran ini? Tujuannya adalah membangun tim yang kompeten, percaya diri, mandiri, punya kemampuan berpikir kritis, mampu memecahkan masalah sendiri, dan bisa menemukan solusi tanpa selalu bergantung pada Anda. Kemudian, membangun budaya belajar dan pengembangan berkelanjutan. Ini akan membuat mereka siap menghadapi berbagai tantangan tanpa selalu bergantung kepada Anda. Kenapa peran ini penting? Ya karena tim yang cerdas itu tangguh dan adaptif. Persaingan dan dunia kerja itu cepat sekali berubah. Leader yang hebat justru harus mampu menyiapkan timnya untuk siap menghadapi berbagai tantangan. Tim yang cerdas dan mandiri juga akan lebih produktif dan inovatif. Ini juga akan mengurangi ketergantungan kepada Anda sebagai pemimpin, sehingga Anda bisa lebih fokus pada hal-hal yang sifatnya lebih strategis. Ingat, tim yang cerdas dan mandiri adalah aset terbesar organisasi. Mereka akan lebih adaptif, inovatif, dan siap menghadapi berbagai tantangan. Ini juga mengurangi beban kerja Anda sebagai leader. Nah, kalau peran ini berjalan, apa dampak positifnya? Ya, tim lebih mandiri, mereka lebih mampu ambil keputusan organisasi, dan lebih kompetitif, ada rasa percaya diri yang meningkat, motivasi dan kemampuan berbagai hal juga meningkat, dan juga kinerjanya akhirnya meningkat, produktivitas, dan berbagai hal, ukuran-ukuran juga akan meningkat.
Hati-hati, apa akibatnya kalau Anda tidak mampu memenuhi peran ini? Tim menjadi pasif, nggak kreatif, selalu bergantung kepada Anda. Anda akan kelelahan karena harus menyelesaikan berbagai masalah sendirian. Organisasi jadi kehilangan potensi SDM terbaiknya. Tim otomatis menjadi pasif, tidak kreatif. Sekali lagi akan bergantung pada Anda. Dan ini semua akan menghambat pertumbuhan mereka, pertumbuhan Anda, dan membuat Anda terbebani dengan pekerjaan yang seharusnya bisa mereka tangani. Anda kelelahan karena harus menyelesaikan semuanya sendirian. Dan ini tidak terbendung, Anda akan kehilangan potensi terbaik Anda. Dan menyebabkan Anda akan sangat kelelahan atau burnout. Bagaimana cara mengembangkan peran ini? Coba Anda lebih mempelajari teknik coaching dan mentoring secara lebih efektif. Berikan kesempatan tim untuk mengambil inisiatif dan membuat keputusan. Ciptakan lingkungan yang aman untuk tim mencoba solusi mereka sendiri. Bahkan jika itu berarti mereka membuat kesalahan. Budayakan diskusi, brainstorming, dan refleksi. Lakukan sesi feedback rutin untuk membantu mereka belajar dari pengalaman. Ingat, kalau Anda selalu memberikan jawaban, Anda cuma jadi Google berjalan, bukan seorang leader. Tugas Anda adalah mengasah kemampuan mereka. Dan bukan Anda sebagai mesin solusi. Berikan kepercayaan pada tim. Rayakan setiap keberhasilan kecil tim untuk membangun motivasi. Oke, kita masuk peran kedua ya. Peran kedua adalah mengawal, mendampingi masalah agar terselesaikan dengan tuntas. Apa maksudnya nih? Banyak leader ternyata salah kaprah. Mereka berpikir tugasnya itu menyelesaikan semua masalah sendirian. Padahal leader itu tugasnya, sekali lagi, mengawal, mendampingi, memastikan tim Anda mampu menyelesaikan masalah agar ada solusinya. Peran ini bukan tentang Anda menjadi Mr. Fix It yang menyelesaikan semua masalah sendirian, tapi lebih tentang memastikan masalah teratasi. Bahkan jika itu berarti melibatkan orang lain. Leader yang kuat tidak takut meminta bantuan atau mengakui keterbatasan. Leaders bukan satu-satunya solusi. Tugas Anda sebagai leader adalah memastikan masalah terselesaikan, bukan menyelesaikannya sendiri. Ini tentang menjadi facilitator, bukan problem solver. Apa tujuan dari peran ini? Yaitu untuk mengembangkan potensi tim. Masalah apapun yang muncul, besar maupun kecil, cepat atau lambat, dapat diselesaikan dengan baik oleh tim. Dan memastikan setiap langkah teratasi dengan efektif dan efisien. Tujuan berikutnya adalah membangun budaya kolaborasi dan pemecahan masalah yang kuat. Anda sebagai leader juga menciptakan sistem di mana masalah bisa diselesaikan, bisa dibahas, bisa didiskusikan secara kolaboratif oleh Anda dengan tim. Contohnya apa nih? Kesehariannya nih. Ini sering terjadi. Membangun budaya, masalah itu bisa dibahas dan bisa diselesaikan secara bersama. Memfasilitasi brainstorming, kemudian membentuk tim lintas fungsi untuk menangani masalah yang lebih kompleks, dan memfasilitasi diskusi dan brainstorming untuk mencari solusi yang terbaik, mencari ahli atau mentor untuk membantu tim mengatasi masalah. Ketika ada masalah teknis, gunakan forum diskusi, bukan hanya untuk memberikan instruksi. Ciptakan sistem pelaporan masalah yang transparan agar semua orang bisa berkontribusi. Kenapa peran ini penting? Karena kalau leader terlalu sibuk jadi superhero, dia bakalan kehabisan tenaga dan waktu. Sementara masalah tambah banyak dan akhirnya nggak keurus. Masalah yang kompleks membutuhkan keahlian dan perspektif yang beragam. Kolaborasi menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan efektif. Leader yang mencoba menyelesaikan semua masalah sendiri akan cepat kelelahan dan menghambat pertumbuhan tim. Ini juga membuat tim kehilangan kesempatan untuk belajar. Kalau peran ini bisa Anda lakukan dengan baik, dampaknya ini luar biasa. Tim jadi punya rasa tanggung jawab. Dan Anda punya waktu bisa fokus ke hal-hal yang sifatnya lebih strategis, ke hal-hal yang sifatnya lebih ke hal-hal besar. Dan juga ini menjadikan segalanya lebih solid dan lebih kompak. Dan meningkatnya kemampuan tim dalam berkolaborasi dan problem solving, ini juga akan meringankan tugas Anda sebagai leader. Hati-hati kalau peran ini tidak berhasil Anda penuhi. Anda akan cepat lelah, cepat burnout, masalah numpuk, tim nggak berkembang, dan mereka jadi seolah-olah numpang hidup ke Anda.
dan masalah akan berlarut-larut dan tidak terselesaikan dengan baik, tim merasa tidak berdaya dan merasa tidak dihargai, organisasi kehilangan daya saingnya, dan jangan-jangan Andalah yang menjadi bottleneck, Andalah yang menjadi penghambat dalam organisasi. Dan tim akan kehilangan kesempatan untuk berkembang. Ini juga bisa menciptakan budaya kerja yang tidak sehat. Gimana nih caranya supaya kita bisa mengembangkan peran ini? Coba Anda kuasai kemampuan dan melakukan negosiasi tugas dengan jelas dan berikan otoritas yang cukup. Nanti saya akan bikin videonya khusus mengenai delegasi. Bangun sistem monitoring progress, ajarkan problem solving skills ke tim. Bangun jaringan kolaborasi dengan tim lain, departemen lain, para expert atau stakeholders. Pelajari teknik fasilitasi dan mediasi yang efektif. Berani ambil risiko dan cobalah berani ambil solusi-solusi baru. Gunakan metode RASI Matrix. RASI itu singkatan, responsible, accountable, consulted, sama involved. Ini adalah metode untuk mengklarifikasi peran dalam menyelesaikan masalah. Saya juga akan bikin video deh mengenai RASI Matrix ini. Hal berikutnya adalah, yang perlu Anda ingat, bahkan Iron Man aja butuh tim. Leader yang kuat itu yang tahu kapan harus menggandeng tangan orang lain. Kapan harus melibatkan tim dalam proses. Jadi, libatkan tim dalam berbagai proses pengambilan keputusan, ajak diskusi, brainstorming, beri ruang dalam berpendapat. Lakukan post-mortem analysis setelah setiap pekerjaan atau setiap proyek besar. Ini semacam lesson learned. Tujuannya apa sih? Ini adalah untuk menganalisis apa yang sudah berjalan dengan baik, apa yang tidak berjalan dengan baik, dan mengidentifikasi pelajaran yang didapat dipetik untuk perbaikan di masa depan. Inti dari postmortem analysis ini adalah untuk menciptakan budaya belajar dan perbaikan berkelanjutan, bukan untuk mencari-cari atau menyalahkan individu atas kesalahan yang terjadi. Analisis ini berfokus pada proses, sistem, dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap hasil, baik positif maupun negatif. Ini bagus banget untuk pengembangan Anda dan pengembangan tim Anda. Oke, peran ketiga. Peran ketiga, memprioritaskan tim Anda, orang-orang Anda. Ini maksudnya apa? Banyak leader terjebak, sibuk meeting, sibuk urusan sendiri, operasional, hal-hal yang sifatnya sebenarnya teknis, atau bahkan yang sifatnya administratif. Lupa mengembangkan aset terbesar Anda, yaitu apa? Tim Anda, orang-orang Anda. Itu lupa Anda kembangkan. Peran ini tentang memprioritaskan kebutuhan dan pengembangan tim di atas kepentingan pribadi Anda. Leaders yang melayani adalah leaders yang dihormati dan diikuti. Wow. Leader yang sukses adalah yang memprioritaskan pengembangan, kesejahteraan timnya, bukan hanya menyelesaikan agenda tugas pribadi. Ini tentang pengembangan, bukan hanya menyelesaikan tugas. Apa tujuan dari peran ini? Yaitu membangun tim yang loyal, berdaya, performa tinggi karena merasa diperhatikan dan didukung oleh leadernya. Menciptakan lingkungan kerja yang positif, suportif, dan produktif. Membantu tim mencapai potensi terbaik mereka. Membangun tim yang solid, bahagia, dan produktif. Contoh peran ini apa? Coba lebih kenal secara personal. Pahami mereka, lebih kenal mereka, keluarganya. Dengar pendapat mereka. Bantu mereka atur prioritas. Luangkan waktu untuk one-on-one discussion dengan tim, anggota tim Anda. Tanyakan tentang tantangan dan apresiasi mereka, bukan hanya tentang target pekerjaan mereka. Berikan dukungan emosional saat mereka menghadapi tekanan. Cobalah lebih berempati. Kenapa peran ini penting? Ya karena mereka itu manusia, bukan mesin produksi. Mereka butuh didengar, dihargai, dianggap, dimintai pendapat, diberdayakan, respect. Tanpa itu, mereka cuma seolah-olah mesin produksi. Tim yang merasa dihargai dan didukung akan memberikan hasil yang lebih baik, lebih kreatif, lebih termotivasi, dan akhirnya lebih produktif. Ini juga akan membangun loyalitas komitmen dan meningkatkan retensi karyawan. Apa dampaknya nih kalau Anda mampu menjalankan peran ketiga ini? Tim jadi lebih semangat dan membangun budaya kerja positif, produktivitas juga akan meningkat secara signifikan. Hati-hati ya, kalau peran ini gagal dilakukan, adalah tim merasa tidak dihargai, tidak termotivasi, tidak loyal, yang berujung pada penurunan moral dan kinerja.
Ini juga menyebabkan tingkat turnover yang tinggi. Budaya kerja jadi toksik. Leader akan kehilangan kepercayaan dan dukungan dari tim, dari orang-orang Anda. Organisasi akan kehilangan talenta terbaiknya. Nah, bagaimana supaya peran ini lebih berkembang? Pertama, pelajari teknik komunikasi yang efektif dan empatik. Jadilah pendengar yang baik. Luangkan waktu untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan tim Anda. Jadilah model. Beri contoh yang baik dalam hal integritas dan etika kerja. Pahami kebutuhan pengembangan mereka, perkembangan mereka, belajar mereka. Ingat, jangan cuma peduli sama target ya. Mereka semua adalah manusia. Cintai tim Anda, peduli dengan tim Anda. Karena dari sana semua target justru bisa tercapai. Mereka sekali lagi butuh didengar, dihargai, dianggap, diminta, diberdayakan, respect. Makanya saya ulang-ulang nih, karena itu penting sekali, karena mereka manusia. Berikan apresiasi secara rutin, baik secara verbal maupun reward-reward kecil. Coba cari small winning celebration. Nah, cuman apa saja, terserahlah. Nggak cuma ngumpul-ngumpul sebentar, tapi itu baik bagi semua. Ciptakan program mentoring dalam tim untuk mendukung perkembangan karir mereka. Jadi gimana kesimpulannya? Oke, teman-teman leader, bagaimana? Dari 3 peran tadi, mana yang sudah sering Anda jalankan? Dan mana yang masih perlu Anda kembangkan? It's okay. Ingat baik-baik, leader hebat itu bukan yang kerja paling keras, tapi yang bisa membangun timnya, mengembangkan timnya menjadi lebih hebat dari dirinya. Fokuslah untuk mengembangkan tim Anda jadi lebih kompeten. Mengawal, membimbing semua masalah sampai tuntas, dampingi mereka. Prioritaskan selalu tim orang-orang Anda. Karena hasil terbesar adalah seberapa besar impact yang mampu Anda ciptakan bersama-sama. Oke, Anda siap? Selanjutnya, apa yang akan Anda lakukan berbeda untuk menjadikan Anda lebih bermanfaat bagi orang lain? Terima kasih, semoga bermanfaat.